Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang hebat, soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Terima kasih ibu ucapkan kepada kalian yang selalu semangat dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Tetaplah berikhtiar, berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran. Baiklah, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak ibu yang soleh dan soleha, pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari mengenai penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai penyajian data dalam bentuk diagram batang. Silakan kalian buka buku paket jelajah matematikanya pada halaman 137. Ayo kita simak penjelasannya. Apakah kalian tahu apa itu diagram batang? Diagram batang adalah salah satu cara penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang. Silakan kalian lihat contohnya pada gambar di samping ini ya. Di sini ada contoh diagram batang tentang jumlah peserta lomba pada tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. Contoh lainnya, silakan kalian perhatikan gambar contoh diagram batang jarak rumah 8 siswa dari sekolah. Nah, pada diagram batang di samping terdapat dua sumbu, yaitu yang pertama, sumbu mendatar menyatakan nama siswa. Lalu yang kedua, sumbu tegak itu menyatakan jarak rumah dari sekolah. Nah, untuk ketinggian persegi panjang itu menyatakan jarak dari rumah ke sekolah. Dari gambar diagram batang jarak rumah 8 siswa dari sekolah, kita akan mendapatkan data-data sebagai berikut. Jarak rumah Made dari sekolah berapa kilometer? 4 kilometer. Jarak rumah Ujang dari sekolah 2 kilometer. Lalu jarak rumah Bona dari sekolah yaitu 3 kilometer. Kemudian kita akan mengetahui siswa yang jarak rumahnya paling jauh dari sekolah adalah Tomo ya, yaitu 7 km. Sedangkan yang paling dekat jaraknya yaitu Koko ya, rumah Koko yaitu 1 km. Kita juga dapat mengetahui bahwa jarak rumah Kemas itu sama dengan jarak rumah Made ya, yaitu 4 km. Nah, agar kalian lebih paham lagi, marilah kita kerjakan soal latihannya pada buku paket jelajah matematika pada halaman 138 ya. Kita kerjakan nomor 1 dulu. Berikut ini adalah data hasil lompatan dari 5 atlet. Oke, jawab ya. Yang nomor A. Berapa meter hasil lompatan Ari? Kita lihat, berapa meter di situ? 8 meter ya. Lalu yang B. Berapa meter hasil lompatan Joko? Lihat pada diagram batangnya ya. Adalah 6 meter. Oke, nomor C ya. Berapa meter hasil lompatan Pohan? Yaitu 7 meter. Oke, yang D ya. Siapa yang hasil lompatannya terjauh? Nah, kalian bisa lihat pada diagram batangnya berarti yang tertinggi ya. Di situ ada Bayu ya, yang lompatannya mencapai 9 meter. Lalu kemudian yang nomor E, siapa yang hasil lompatannya terdekat? Berarti yang grafiknya paling pendek ya. Di sini adalah Joko ya, lompatannya mencapai 6 meter. Lalu yang F, siapa yang hasil lompatannya sama jauh? Berarti grafiknya yang sama ya panjangnya. Di sini ada Amelia dan Pohan, yaitu lompatannya sejauh 7 meter. Nah, untuk nomor 2 silakan kalian kerjakan sendiri ya. Selanjutnya kita akan membuat diagram batang. Silakan perhatikan data tabel jumlah anggota keluarga Andika dan teman-temannya ya. Di sini Andika mempunyai 5 anggota keluarga, sedangkan Bonita 4, Carlo 6, Dwi Anto 3, Erni 7, Farid 5, Gani 4, Imas 3.
Nah, dari data ini kita akan menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Bagaimana caranya? Yuk kita simak langkah-langkahnya berikut ini. Selanjutnya, langkah-langkah membuat diagram batang. Yang pertama, gambarlah dua buah garis, yaitu garis mendatar dan garis tegak. Yang kedua, garis mendatar menyatakan nama anak. Dari tabel yang telah disajikan ya, dimulai dari Andika, Bonita, Carlo, Dwianto, Erni, Farid, Gani, dan Imas. Sedangkan garis tegak menyatakan jumlah anggota keluarga ya, yang dimulai dari 5, diakhiri dengan 3 ya. Kalian bisa lihat tabelnya di halaman 139 pada buku paket matematika. Dan yang ketiga, gambarlah batang-batang tegak lurus pada setiap jumlah anggota keluarga yang sesuai dengan nama anaknya. Nah, di sini tersajilah diagram batang dari tabel jumlah anggota keluarga Andika dan teman-temannya. Silakan kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, dari diagram batang ini kita akan memperoleh data juga. Andika mempunyai jumlah anggota keluarga sebanyak 5 orang, Bonita 4 orang, Carlo 6 orang, Dwianto 3 orang, Erni 7 orang, Farid 5 orang, Gani 4 orang, dan yang terakhir Imas adalah 3 orang. Demikian materi yang telah Ibu sampaikan mengenai penyajian data dalam bentuk diagram batang. Silakan kalian kerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.